Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Prita Yudita Singal, saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini, saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang sistem kardiovaskular. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan menampungnya kembali setelah dibersihkan organ paru-paru. Yang pertama itu adalah letak jantung. Jantung terletak di dalam rongga mediastinum dari rongga dada di antara kedua paru. Terdapat selaput yang mengitari jantung disebut perikandrium. Ukuran jantung panjangnya kira-kira 12 cm, lebar 8-9 cm, serta tebal kira-kira 6 cm. Berat jantung sekitar 7-15 ons atau 200-425 gram dan sedikit lebih besar dari kepalan tangan. Setiap harinya jantung berdetak 100.000 kali dan dalam masa periode itu jantung memompa 2.000 galon darah atau setara dengan 7.571 liter darah. Posisi jantung terletak di antara kedua paru dan berada di tengah dada, bertumpu pada diafragma thoracis dan berada kira-kira 5 cm di atas bronchus expedius. Struktur jantung. Jantung mempunyai 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, vertikal kanan, dan vertikal kiri. Atrium adalah ruangan sebelah atas jantung dan berdinding tipis, sedangkan vertikal adalah ruangan sebelah bawah jantung. Jantung juga terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan terluar yang merupakan selaput pembungkus yang disebut epikondrium. Lapisan tengah merupakan lapisan inti dari jantung, terdiri dari otot-otot jantung yang disebut miokondrium, dan lapisan terluar yang disebut endokondrium. Ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 1. Atrium dextra, terdiri dari rongga utama dan auricula di luar. Bagian dalamnya membentuk suatu ringgi atau crista terminalis. Muara atrium kanan terdiri dari vena cava superior, vena cava inferior, sinus coroneus, ostium anteroventricular dextra, sisa fetal anterior kanan, fossa ovalus dan ovalis. 2. Atrium sinistra, terdiri dari rongga utama dan auricula. 3. Ventricle sinistra, berhubungan dengan atrium sinistra melalui ostium anteroventricular sinistra dan dengan aorta melalui ostium aorta, terdiri dari valvula mitralis, valvula semilunaris aorta. 4. Ventricle dextra, berhubungan dengan atrium kanan melalui ostium atrioventricle dextrum dan dengan tracus pulmonalis melalui ostium pulmonalis. Dinding vertikal kanan jauh lebih tebal dari atrium kanan yang terdiri dari vulva, tracus pidaliis, vulva pulmonalis. Siklus jantung. Siklus jantung merupakan kejadian yang terjadi dalam jantung selama peredaran darah. Gerakan jantung terdiri dari 2 jenis, yaitu kontraksi atau sistolik dan relaksasi diastolik.
Kontraksi kedua atrium pendek, sedangkan kontraksi vertikal lebih lama dan lebih kuat. Daya dorongan ventrikel kiri harus lebih kuat karena harus mendorong darah ke seluruh tubuh untuk mempertahankan tekanan darah sistemik. Meskipun vertikal kanan juga memompa darah yang sama, tetapi tugasnya hanya mengalirkan darah ke sekitar paru-paru ketika tekanannya lebih rendah. Sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat ke dan dari sel. Sistem ini juga menolong stabilitas suhu dan pH tubuh. Ada 3 jenis sistem peredaran darah. Tanpa sistem peredaran darah, sistem peredaran terbuka dan sistem peredaran tertutup. Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup kecuali tumbuhan. Tingkat tinggi yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia, hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus atau bakteri. Peredaran darah besar. Peredaran darah besar merupakan peredaran darah kompleks. Peredaran darah ini dimulai dari bilik kiri yang mengalirkan darah ke aorta. Aorta menerima darah yang mengandung oksigen dan mengalirkannya pada arteri yang akan mengalirkannya ke seluruh tubuh, sehingga darah memasuki pembuluh vena dan menyangkut darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida dialirkan ke pembuluh vena, diantaranya akan melewati vena remur, vena renal, vena ortal, hepar yang menembus ke hati. Dari hati, darah akan dialirkan ke vena hepar. Vena ini merupakan pembuluh vena yang membawa darah berkarbon dioksida dari bagian bawah tubuh manusia. Untuk bagian atas, darah akan dibawa oleh vena subclavica dan vena jugula. Kedua vena tersebut, vena bagian bawah dan vena bagian atas, akan bertemu di suatu vena, yakni vena cava, dan memasuki jantung sebelah kanan yang serabi kanan dan bilik kanan. Peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang rutenya dari paru-paru ke jantung. Jadi darah yang mengandung karbon dioksida akan dikalorkan oleh jantung sebelah kanan, yakni bilik kanan, pada arteri pulmonalis. Darah yang mengandung karbon dioksida akan mengalir pada pembuluh ini sehingga sampai pada paru-paru. Selanjutnya paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup kembali udara yang mengandung oksigen. Oksigen akan dihirup oleh paru-paru sampai penuh, yang setelah itu darah yang mengandung oksigen tersebut akan diikat oleh darah dan dibawa kembali ke jantung melewati vena pulmonari, memasuki serabi kiri sampai ke bilik kiri. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dalam rute pendek, namun proses ini merupakan proses penting bagi tubuh. Teman-teman, bagi kalian yang masih bingung mau kuliah di mana, mari bergabung dengan kami, UNPI Manado. Di sini kalian dapat dibina, dapat dibimbing, dapat dibentuk. Dalam kampus ini terdapat 6 fakultas: Fakultas Keperawatan, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Fisik, dan Fakultas Hukum. Ayo mari daftarkan diri Anda bersama kami, UNPI Manado. UNPI Kampus Merdeka, saya bangga jadi mahasiswa UNPI. Sekian presentasi video dari saya. Saya mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang menyenangkan. Saya tahu video saya ini jauh dari kata sempurna. Saya mohon kritikan, saran yang membangun saya ke depannya. Akhir kata, saya Prita Yudita Singa mengucapkan terima kasih dan salam sehat semua.